Mengendalikan suasana hati. Suasana hati selain bisa membuat wajah menjadi jelek, juga bisa menciptakan suasana yang tidak menyenangkan di dalam masyarakat. Semua orang dipengaruhi suasana hati hingga ke tingkat tertentu. Kita mesti berusaha memahami suasana hati kita agar bisa mengendalikannya dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jika sedang mengalami tekanan mental, sebaiknya kita tidak mengambil keputusan yang penting. Dalam keadaan marah dan suasana hati yang tidak enak, kita tidak akan bisa berpikir dengan jernih dan mengambil keputusan yang baik. Demikian juga halnya jika kita terlalu gembira dan diliputi kebahagiaan. Kita cenderung lebih lunak dan kurang objektif dalam berpikir. Keputusan apapun yang diambil dalam keadaan seperti itu akan membias. Berilah waktu sejenak agar pikiran bisa tenang. Simak masalahnya. Pikirkan lagi. Keputusan yang diambil dalam keadaan pikiran yang tenang, yang tak terpengaruh suasana hati, akan lebih baik dan tidak menyimpang. Perubahan suasana hati tercermin di wajah kita. Kenali ini dengan memandang ke cermin. Ini cara yang baik untuk mengobati diri kita akibat suasana hati yang terus-menerus berubah. Cara ini membuat kita tertawa jika kita melihat jeleknya muka kita dalam keadaan marah. Sebaliknya, senyum dan otot wajah yang renggang membangkitkan semangat dan membuat kita gembira. Suasana hati kita yang berubah menunjukkan betapa sementaranya keadaan mental. Dalam segala perubahan ini, ego yang dianggap orang kekal ternyata hanya khayalan, seperti bayangan. Pada waktu gembira, sedih, atau marah, kita bilang, "Saya gembira, sedih, atau marah." Tetapi ini hanyalah cara yang umum untuk menunjukkan kepada diri sendiri. Sebenarnya, di manakah aku yang merasakan suasana hati ini? Apakah di dalam kepala, hati, atau jiwa? Jika kita menyelidiki diri kita dengan seksama, akan kita lihat bahwa sebenarnya tidak ada aku yang tetap, melainkan serangkaian energi mental dan fisik yang matinya secepat munculnya. Guru Zen, Dogen, berkata, mempelajari agama Buddha berarti mempelajari dirimu sendiri. Mempelajari dirimu adalah melupakan dirimu. Dan melupakan dirimu berarti memahami dirimu sebagai segala sesuatu. Jika ada aku yang kekal, ia akan selalu tampil sama, tak pernah berbeda. Kita tak akan pernah tua, karena energi mental ini muncul dan mati begitu cepat. Kita menganggapnya sebagai tetap. Kita sulit berpikir yang lain, seperti sulitnya kita memahami bahwa bumilah yang mengelilingi matahari. Jika kita bisa memahami diri kita, sesungguhnya tidak ada.
maka kita akan bisa melihat bahwa semua emosi kita, baik atau buruk, hanyalah rintangan dalam jalan menuju kedamaian dan keharmonisan. Pengertian seperti ini bisa membantu kita mengendalikan suasana hati dengan lebih baik. Bayangkan tubuh kita sebagai sebuah bus dan semua suasana hati sebagai penumpangnya. Mereka berusaha menduduki tempat supir untuk memegang kendali. Apa menurutmu yang akan terjadi dalam suasana seperti itu? Akan ada kecelakaan. Dan inilah yang sering terjadi pada kebanyakan orang. Jika mereka tidak tahu bagaimana menangani suasana hati yang membuat watak mereka agak tidak seimbang. Anda mesti mengurangi jumlah penumpang. Turunkan beberapa di perhentian bus. Buanglah yang suka menimbulkan keributan. Buang kemarahan, keserakahan, kecemasan, iri hati, dan yang lain yang mempengaruhi suasana hatimu. Dengan turunnya gangguan-gangguan yang merusak seperti itu, tak ada lagi yang berusaha merebut kendali, dan Anda bisa mengemudi dalam kedamaian. Anda akan menguasai sepenuhnya bus itu. Tubuh dan pikiranmu akan berada di bawah kekuasaanmu, dan Anda bisa pergi kemana Anda kehendaki. Anda akan menjadi penguasa dirimu sendiri. Konsepsi diri ini banyak menimbulkan masalah. Karena berpikir bahwa kita memiliki ego atau diri yang kekal, kita melekat pada diri kita sendiri. Kita berpikir bahwa kepentingan kita terletak di atas kepentingan orang lain. Jika kita lihat ada yang lebih baik dari kita menjatuhkannya karena cemburu. Ketika melihat orang kaya misalnya, kita tidak merasa gembira untuknya, seperti seharusnya yang kita lakukan, tapi berusaha menggali masa lalunya untuk menemukan tulang apapun yang ia sembunyikan dalam lemarinya. Atau jika orang lain lebih tampan atau lebih ahli dalam melakukan sesuatu, kita menjadi iri. Cara terbaik untuk memerangi perasaan-perasaan yang negatif ini adalah dengan mengembangkan simpati atas keberhasilan orang lain. Cobalah buang beban keangkuhan dan perasaan lebih hebat dibandingkan orang lain yang kita bawa terus di dalam pikiran. Kita akan mendapatkan lebih banyak sahabat, atau sebaliknya, kalau tidak, lebih banyak musuh lagi yang akan menghadang. Kurangnya simpati terhadap keberhasilan orang lain akan menciptakan kegagalan yang lain. Kita akan segan mengakui bantuan orang lain atas apa yang berhasil kita capai. Kita lebih suka berpikir bahwa kita melakukannya sendiri. Teman-teman baik akan pergi ketika mereka merasa tidak dihargai atas perbuatan baik yang telah mereka lakukan. Banyak orang sukses sekarang ini yang bahkan menolak mengakui jasa-jasa orang tua mereka. Sikap buruk seperti ini harus dibuang sama sekali.